Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Sambut HUT kemerdekaan, puluhan pendaki mengibarkan bendera merah putih di Taman Nasional Gunung Rinjani. Seorang pemuda di Lombok Timur ditangkap polisi karena mengedarkan narkotika. Terjatuh di tikungan sirkuit Mandalika, pembalap ARC asal Jepang meninggal dunia. Ribuan narapidana mendapatkan remisi kemerdekaan dalam upacara peringatan HUT RI ke-78 RI yang dipusatkan di Lapas Kelas 2A Kabupaten Lombok Barat, Kamis siang. Kantor Kemenkumham NTB mencatat 2.371 narapidana di 10 kabupaten kota mendapatkan pengurangan masa hukuman mulai 3 hingga 5 bulan bertepatan dengan perayaan kemerdekaan. 12 narapidana diantaranya dinyatakan bebas pada hari kemerdekaan dan surat kebebasannya diserahkan langsung oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Remisi diberikan sebagai apresiasi kepada narapidana karena patuh, berkelakuan baik, dan tidak melanggar aturan selama menjadi warga binaan. Pada hari ini kita melaporkan untuk pemberian remisi sebanyak 2.371 orang, yang mendapatkan bebas hari ini 12 orang. Pemberian remisi disambut baik warga binaan dan berjanji akan menjadi warga yang baik saat keluar dari lapas. Perasaan saya agak senang sih, bahagia sekali. Sudah berapa lama di sini? 8 tahun. 8 tahun ya. Setelah dapat remisi ini? Iya, alhamdulillah senang sekali. Pak, udah berapa tahun di sini? Udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Kasus apa? Kasus narkoba. Pemberian remisi umum di Hari Kemerdekaan merupakan program tahunan yang selalu diberikan pihak Kemenkumham untuk meningkatkan motivasi bagi warga binaan agar berkelakuan baik dan bisa menjadi warga yang baik saat kembali ke masyarakat. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pelarian pemuda bernama Rizky Cahyadi, 27 tahun, akhirnya berakhir setelah diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram di Jalan Gunung Pengsong, Kelurahan Dasanagung. Rizky ditangkap dari keterangan rekannya berinisial AY yang sudah ditangkap dengan barang bukti 18 paket sabu-sabu 5 bulan lalu. Tersangka Rizky dikenal licin dan sulit ditangkap karena selalu berpindah-pindah tempat untuk mengelabui polisi. Ia berhasil ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang selama 5 bulan. Saudara RC ini sendiri merupakan DPO dari kasus yang mana sebelumnya di LPA 28 bulan 6 2023 ini merupakan salah satu target operasi kami, di mana yang bersangkutan sebenarnya merupakan pengedar yang cukup sulit untuk didapatkan. Kenapa? Karena yang bersangkutan selalu bergonta-ganti HP dan lokasinya selalu berpindah tempat. Terakhir saat kami lacak, posisi yang bersangkutan ada di Gili Trawangan. Semenjak kejadian penangkapan Yunus, kamu sembunyi di mana? Di Gili Trawangan. Menjadi apa kamu di Gili Trawangan? Dengan paman kamu. Bekerja sebagai apa di sana? Serabutan? Saya tidur aja. Hah? Tidur aja. Terus apa yang kamu lakukan untuk memenuhi misalnya kebutuhan kamu selama di sana? Dari mana kamu dapat uang? Kamu jualan lagi? Enggak, bapak saya yang makan. Nah, kamu nggak jualan lagi nih, nggak jualan sabu. Pernah nggak memberikan barang? Atas ulahnya, Rizky Cahyadi dipastikan akan meringkuk di sel tahanan karena dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram.
Hendra Kurniawan, warga desa Terara, digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur di rumahnya Rabu petang. Hendra tidak berkutik saat didatangi polisi karena ia sedang berada di dalam kamar diduga menunggu pembeli. Polisi yang menggeledah kamarnya menemukan 4,96 gram paket sabu-sabu yang disimpan di dalam lemari pakaian bersama timbangan dan alat isap. Tersangka ditangkap atas laporan masyarakat sekitar yang resah dengan aktivitasnya berjualan sabu-sabu di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kronologis kejadian pada sebelum melakukan penangkapan adalah berawal dari kami mendapat informasi bahwa di Desa Terara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah kami lakukan pendalaman, didapat informasi bahwa memang salah seorang pemilik rumah yang ada di Dusun Terara Barat diduga sebagai pengedar narkotika. Waktu dilakukan penggeledahan ditemukan di almari kamarnya yang ditaruh dalam satu kotak kacamata warna coklat. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. We are underway. Zakwan tries to get off to another flyer. Look at Zakwan trying to get through. Pembalap asal Jepang Haruki Noguchi yang turut bertanding pada ajang balap motor Asian Road Championship di sirkuit Mandalika akhir pekan lalu meninggal dunia Rabu sore. Haruki dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 hari. Haruki dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka serius di bagian kepala setelah terjatuh akibat bersenggolan dengan pembalap lainnya di tikungan 10. Selain kepalanya terbentur aspal, ia juga tertabrak pembalap asal Malaysia, Zakwan Zaidi, saat sesi balapan final kelas 1000 cc minggu lalu. Tim dokter menyatakan Haruki Noguchi meninggal dunia karena mengalami multiple trauma atau luka di bagian kepala. Kami melihat benturannya yang terlalu keras di daerah kepala. Jadi makanya itu menyebabkan multiple trauma. Jadi dari kepala sampai dengan leher sampai dengan saraf. Multiple trauma. Jadi multiple itu banyak, lebih daripada satu. Sehingga secara istilahnya pada dokter mungkin yang lebih sampai menyebabkan kematian itu ada apa gitu? Cedera kepala berat. Jenazah Haruki saat ini masih berada di Rumah Sakit Umum NTB sambil menunggu keluarga yang akan menjemput untuk dibawa pulang ke negaranya. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.